Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan, salam pencaksilat dan salam damai untuk seluruh pencaksilat di seluruh Nusantara. Oke, kembali lagi di channel Pesilat Kesatria. Di konten kali ini kita akan membahas sebuah pertanyaan dari siswa PSHT, dari dulu-dulu PSHT yang menanyakan kepada saya, apakah di tahun ini dengan adanya pandemi virus corona tetap diadakan yang namanya sah-sahan atau pengesahan ataupun wisuda warga PSHT di 2020. Bagaimana penjelasannya? Simak penjelasan berikut ini. Halo, saya Denny Aprisani. Dan saya Wewita. Jangan lupa subscribe, Like, komen, dan share channel YouTube-nya Pesilat Kesatria. Ditunggu ya. Jangan lupa di-subscribe channelnya dari Pesilat Kesatria. Di sana kalian bisa dapatkan info-info seputar pencaksilat yang terupdate dan bermanfaat tentunya. Oke, langsung saja di-subscribe sekarang. Los Karel. Oke, dulu-dulu dan pecinta pencaksilat semuanya. Di sini kan kita sudah mengetahui bahwa sudah tersebar yang namanya virus corona. Jadi banyak himbauan dari pemerintah bahwa kita itu tidak boleh keluar rumah. Jadi melakukan segala sesuatu itu di rumah saja. Banyak hashtag-hashtag yang viral saat ini, hashtag @di rumah saja dan lain-lain. Dan tidak hanya itu, dengan adanya himbauan dari pemerintah ini juga timbul beberapa pertanyaan dari dulu-dulu PSHT, dari siswa-siswa PSHT. Bagaimana Mas tahun ini dengan adanya pandemi corona, apakah pengesahan tetap dilaksanakan? Oke, untuk lebih jelasnya, ada himbauan dari pemerintah dan ada juga himbauan dari Ketua Pusat Madiun. Yang mana himbauan tersebut sebagai berikut. Kepada yang terhormat, yang pertama satu Ketua Perwakilan Pusat, kedua Dewan Pertimbangan Cabang, dan Ketua Cabang Persaudaraan Setia Hati THT di seluruh Indonesia. Salam persaudaraan. Memperhatikan situasi dan kondisi yang saat ini, yaitu virus corona, maka disampaikan sikap dan ketentuan organisasi sebagai berikut. Yang pertama, dasar pertimbangan. Dasar pertimbangan 1. Penetapan pemerintah tentang perpanjangan status darurat virus corona 2019 sampai dengan 29 Mei 2020. Yang kedua, keputusan Gubernur Jawa Timur Pusat Madiun. A. Status keadaan darurat bencana tersebut berlaku untuk seluruh wilayah Jawa Timur dan juga wilayah di Indonesia yang pastinya dulu. Yang kedua, status keadaan darurat bencana tersebut terhitung sejak tanggal 17 Maret sampai dengan tidak ditentukan lagi. Jadi untuk himbauan ini kita belum pasti sampai kapan gitu dulu. Nah, selain itu juga ada penegasan sikap dan ketentuan berkaitan dengan pertimbangan tersebut. Dengan ini kami tegaskan kembali hal-hal sebagai berikut. Kegiatan latihan bersama di semua tingkat, baik itu tingkat 1, tingkat 2, diliburkan sampai dengan ada pemberitahuan lebih lanjut dari pengurus pusat. Latihan dilaksanakan di rumah masing-masing. Jadi dengan adanya keputusan dari pemerintah serta keputusan dari ketua pusat kita juga jangan santai-santai aja di rumah gitu. Saran saya nih, kita tetap melaksanakan olahraga secara ringan lah, baik itu push up, sit up, ataupun melatih kecepatan tendangan, kekuatan otot, dan lain-lain. Yang selanjutnya, kegiatan organisasi lain yang bersifat mengumpulkan orang banyak untuk sementara ditiadakan. Jadi jangan membuat kita galau gitu dengan adanya keputusan ini. Kita tetap semangat untuk melaksanakan latihan meskipun latihan itu individu di rumah. Oke.
Apabila kondisi dinyatakan aman oleh pemerintah, maka nah di sini akan menjawab pertanyaan apakah tadi ada pengesahan di tahun 2020 ini. A. Pengesahan dilaksanakan secara bersamaan dalam setiap wilayah provinsi masing-masing cabang dengan pertimbangan jumlah dewan pengesah. Pengesahan calon warga tahun 2020 dapat dilaksanakan apabila 1. Mendapatkan pelajaran minimal senam 1 sampai 70 dan jurus 1 sampai 17. Usia minimal putri 15 tahun dan putra 17 tahun. Pernyataan kesediaan melanjutkan latihan melengkapi materi tingkat 1. Nah, jadi setelah disahkan tetap ada sebagai calon warga itu membuat surat pernyataan bahwasanya dia tetap siap gitu dilatih setelah disahkan menjadi warga tingkat 1 karena materinya itu belum cukup gitu, khususnya buat adik-adik yang masih siswa. Tapi saran saya begini, mendingan kita tidak usah pengesahan, maksudnya nggak usahlah terburu-buru buat pengesahan di tahun ini. Untuk apa juga gitu kan, cepat-cepat jadi warga PSHT kalau hasilnya juga nol gitu kan. Mending kita latihan dahulu, latihan lebih lama lagi. Biar apa? Karena semakin lama kita latihan, kalau kita itu latihan dengan benar, maka hasilnya juga akan semakin baik gitu. Jadi untuk apa kalian terburu-buru pengesahan di tahun ini kalau cuma mendapatkan materi dengan ala kadarnya gitu. Jadi kalau menurut saya pribadi, mending ya pengesahan tahun depan saja gitu, di tahun 2021. Jadi materinya sudah lengkap, fisik kita udah mateng dan lain-lain. Oke, lanjut ya himbauan tadi. Cabang-cabang dapat mengusulkan tanggal pengesahan, tapi karena masih dalam kondisi maka transisi pelaksanaan pengesahan setiap cabang ditentukan berdasarkan pemetaan oleh pengurus pusat. Yang selanjutnya, tanggal 1 Syuro nanti insya Allah akan jatuh pada tanggal 19 Agustus 2020. Oke, nah ini ada pernyataan juga. Apabila kondisi dinyatakan belum aman oleh pemerintah, maka diperpanjang sampai bulan Agustus 2020. Kondisi belum dinyatakan aman. A. Pelaksanaan pengesahan dan semua kegiatan yang terkait dengan peringatan Syuroan ditiadakan atau ditunda di tahun 2020 ini. Yang B. Dalam hal tertentu beberapa kegiatan organisasi dapat dilaksanakan, tetapi wajib memperhatikan dan mempertimbangkan kebijakan pemerintah. Oke, itu tadi kebijakan dari pemerintah serta kebijakan dari Pusat Madiun tentang apakah tahun ini bakalan diadakan pengesahan warga PSHT tingkat 1 ataupun bahkan tingkat 2 ataupun tidak. Walaupun nanti tidak akan dilaksanakannya pengesahan, tetap saja adik-adik semangat buat latihan. Tidak apa-apa, latihan semakin lama bukan berarti kita mikirkan capek gitu latihan, bukan. Kita pikirkan saja, semakin lama latihan maka semakin bagus juga hasil yang kita dapat nanti. Karena apa yang pepatah kata itu benar, siapa yang menanam maka dia akan memetik hasilnya. Oke, sebelum saya tutup, kita juga berdoa buat Indonesia khususnya, semoga virus corona ini segera pergi dari bumi ini. Semoga Allah mengangkat kembali penyakit virus corona ini sehingga kita bisa beraktivitas dengan bebas, dan pastinya kita bisa latihan lagi, kumpul lagi bersama dulur-dulur dan kerabat-kerabat pencak silat seluruh Nusantara. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan, salam pencak silat, dan salam damai untuk pencinta pencak silat di seluruh Indonesia.